Kau apa? Palestina? Dua di Indonesia. Ya. Hai Indonesia yang bisa tinggal di Indonesia. Orang Palestina curang. Tidak boleh ada demo bela Palestina selama bulan suci orang Kristen. Ya. Di Sulawesi Utara, di Sumatera Utara, di Maluku, di Papua lebih-lebih, dan di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan melihat sebuah video dan mereaksi sebuah video seorang pendeta Kristen yang menyeret-nyeret, yang membesar-besarkan permasalahan dan tersurat daripada kata-katanya dan pernyataannya ingin membenturkan, ingin menciptakan peperangan di antara umat Islam dan kaum Kristiani. Sebelum kita reaksi video ini, kita lihat dulu seutuh. Ya, kau apa? Palestina? Dua di Indonesia. Ya. Hai Indonesia yang bisa tinggal di Indonesia. Orang Palestina curang. Tidak boleh ada demo bela Palestina selama bulan suci orang Kristen. Ya. Di Sulawesi Utara, di Sumatera Utara, di Maluku, di Papua lebih-lebih, dan di mana-mana. Sekarang kamu pakai Soekarno jadi ukuran. Bagaimana bisa Soekarno yang bukan orang Israel, jauh dari Indonesia, di Timur Tengah, lalu kalian menjadikan ukuran? Soekarno bukan ukuran kebenaran. Walaupun dia Presiden Republik Indonesia pertama yang sangat dihormati dan dikagumi, termasuk saya juga baca buku-buku beliau, saya kagumi beliau. Tetapi Soekarno banyak hal dia nggak mengerti, banyak dia nggak tahu, bahkan banyak orang Indonesia yang dia tidak tahu yang akhirnya berkhianat kepada dia. Itu buktinya. Itulah dia saudara-saudara sekalian, pernyataan dari seorang pendeta Kristen yang benar-benar rasis dan provokatif. Kita lihat pernyataannya, dia ingin membenturkan antara umat Islam di Indonesia dengan umat Kristiani yang ada di Indonesia. Jangankan umat Islam merujuk kepada pernyataannya, pemerintah pun ia lawan. Ini tersurat dan tersirat karena dia mengait-ngaitkan dengan Bung Karno dan juga mengait-ngaitkan dengan bendera Palestina dan orang-orang yang pro-Palestina. Saudara sekalian, ini pendeta-pendetanya orang Kristen. Tentunya dia orang Kristen. Sudah jadi pendeta, masa bukan orang Kristen? Boleh kita katakan, orang Kristen ini semakin berani, semakin rasis, semakin provokatif terhadap kaum muslimin di Indonesia. Apa urusannya Natal dengan bendera Palestina? Dan apa urusan dia mengatakan di mana-mana? Dia mengatakan di Papua, di NTT, di Maluku, mungkin oke, di Minahasa ataupun Sulut, mungkin oke itu katanya. Mungkin karena dia berpendapat di daerah tersebut memang kantong orang Kristen. Dan juga di Sumut katanya, Sumatera Utara. Sumatera Utara itu bukan kantongnya orang Kristen, ngapain dia ngatur-ngatur? Walaupun di daerah kantong-kantong orang Kristen, dia tidak berhak mengatur-ngatur umat Muslim selama tidak mengganggu ibadah mereka. Masa orang pro-Palestina bisa terganggu Natal? Ini kan tidak masuk akal sama sekali. Kalau dia tidak rasis, apalagi dia menyebutkan di daerah di mana-mana, apa urusannya? Misalnya ini di Aceh, apa urusan dia? Di Aceh ini setiap perayaan Natal orang Kristen selalu berjalan lancar, tidak ada gangguan. Dan apa urusan dia mengait-ngaitkan dengan Palestina? Ini pendeta ini benar-benar menebar rasa kebencian dan pemerintah harus sigap bertindak. Utama Menko Polhukam, jangan tinggal diam, walaupun Menko Polhukam sekarang ikut Cawapres. Artinya jangan takut karena tidak dapat suara. Tugas harus dilaksanakan sebagaimana semestinya. Jangan gara-gara pendeta ini, gara-gara orang Kristen ini nanti bisa runyam seluruh Indonesia. Karena akhir-akhir ini umat Kristiani di Indonesia semakin berani, semakin provokatif, semakin rasis terhadap umat Muslim di Indonesia. Bahkan rasis terhadap pemerintah seperti yang kita lihat pada video ini.
Maka mohon kiranya umat Kristiani, kalau memang merasa mereka tidak ingin terbentur dengan kaum muslimin di Indonesia, maka harus mengingatkan pendeta-pendetanya yang semacam ini. Karena apabila umat Islam bertindak, ini pasti lebih runyam daripada yang Anda kira. Okeylah daerah Anda, tapi kalau daerah lain, bagaimana? Dan umat Islam sekarang perlu merapatkan barisan dan tidak perlu terprovokasi dengan hal-hal yang semacam ini. Kita hanya menuntut kepada pemerintah secara tegas untuk membungkam orang-orang yang seperti ini. Kita umat Muslim rapatkan barisan, tetapi kita tidak perlu menjual. Kita hanya menunggu kalau dijual, kita beli. Jadi jangan kita yang mulai. Dan kita berharap kepada pemerintah, semoga proaktif terhadap hal yang semacam ini, dan pendeta itu harus ditindak ataupun ditangkap agar tidak menjalar ke mana-mana. Maka itulah dia saudara sekalian, sebagai kehati-hatian kita, kewaspadaan kita untuk tetap solid dalam persatuan umat Muslim Indonesia. Maka sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.